Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Hamalia dengan NIM 12170500042 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan kode program dari tugas besar PBO dalam implementasi OOP pada aplikasi OVO. Yang pertama ada kelas main, di sini ada objek daftar, selanjutnya ada objek scanner untuk membaca input dari user. Selanjutnya ada variabel dari menu option yang diinisialisasi -1. Kenapa? Karena ketika dalam penggunaan while-nya, ketika kita ngecek kondisi menu option -1 tidak sama dengan 0, kan hasilnya true. Jadi akan menjalankan display menu. Selanjutnya ada masukkan pilihan dan scanner buat menginputkan pilihan yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya scanner next line membaca pilihan yang dimasukkan oleh user tadi. Selanjutnya ada pilihan case 1, daftar, register, di mana ini memanggil metode register pada objek daftar. Selanjutnya case 2 ada daftar.login, di mana ini memanggil metode dari objek daftar, metode login dari objek daftar. Terus jika memilih 0, maka pesan yang akan keluar adalah ini. Selanjutnya jika pilihan tidak ada tidak sesuai dengan yang sudah dituliskan di atas, maka akan menampilkan ini. Yang selanjutnya ada OVO menu. Nah, kelas OVO menu ini memiliki beberapa variabel, yaitu profile, user profile, menu option, scanner, dan transaksi, di mana keempat-empatnya menggunakan modifier private. Selanjutnya ada konstruktor dari OVO menu yang menginisialisasi OVO menu.
di mana konstruktor ini menerima objek dari profile sebagai argumen dan menginisialisasi variabel insan dengan nilai yang sesuai di awal. Selanjutnya ada metode display menu untuk menampilkan menu OVO terdiri dari transaksi, lihat saldo, profile, dan logout. Terus selanjutnya ada metode handle menu selection. Ini tuh berguna untuk memanage pemilihan menu oleh user. Di dalamnya ada kondisi while, display menu untuk menampilkan menu ke layar. Selanjutnya ada scanner next in, di mana ini itu menginputkan pilihan dari user. Terus scanner next line digunakan untuk mengonsumsi karakter new line yang tersisa, ngebaca inputan dari user. Terus ada perkondisian switch case, di mana ini tuh merupakan proses pilihan menu yang nanti dimasukin oleh user. Yang pertama, jika user memilih case 1, maka akan muncul pesan Anda memilih transaksi, dan metode transaksi menu ini bakal dipanggil. Terus di case 2, ketika kita memilih case 2, kita akan ditampilkan pesan ini, dan user profile akan dicetak. Selanjutnya, ketika kita memilih case 3, maka akan dicetak metode dari display profile. Ketika kita memilih case 0, maka pesan ini yang akan tertampil, dan ketika tidak sesuai inputannya, maka akan menghasilkan ini. Selanjutnya ada metode dari transaksi menu, di mana metode ini digunakan untuk memanage pemilihan menu pada transaksi. Pertama ada inisialisasi dari pemilihan transaksinya -1, terus perkondisian while, di mana ketika transaksi optionnya itu tidak sama dengan 0, maka display menu akan dijalankan. Terus ada pemilihan case 1, yaitu ketika kita memilih case 1 akan menampilkan pesan ini, dan objek transaksi diinisialisasi dengan top up transaksi dan metode eksekusi. Jadi akan menampilkan aksi dari top up transaksi. Selanjutnya ada case 2, di mana ketika kita memilih case 2 akan menampilkan pesan ini, dan si objek transaksi ini menginisialisasi transfer transaksi dan metode eksekusi transaksi dari objek transaksi. Selanjutnya case 3 sama akan menampilkan pesan ini, dan memiliki objek transaksi diinisialisasi dengan tarik tunai transaksi, dan metode eksekusi akan dipanggil dari objek transaksi. Selanjutnya case 0 akan menampilkan pesan kembali ke menu OVO. Terus selanjutnya apabila si inputan user tidak valid, maka akan menampilkan pesan ini.
Selanjutnya metode display transaksi menu yang bertujuan untuk menampilkan menu transaksi di layar, di mana terdapat ada top up, transfer, dan tarik tunai, serta kembali. Terus selanjutnya ada flight display profile, di mana metode ini digunakan untuk menampilkan profil pengguna ke layar, di mana profil dicetak, informasi profil dicetak seperti nama pengguna, username, email, dan nomor telepon dari user. Kelas daftar. Selanjutnya ada kelas daftar, di mana kelas daftar ini mempunyai variabel user profile dan scanner. Di mana user profile ini bertipe profile dideklarasi sebagai statik untuk menyimpan profil dari user yang sudah terdaftar. Terus metode scanner, variabel scanner ini digunakan untuk membaca input dari user. Selanjutnya ada variabel PIN yang bertipe integer yang digunakan untuk menyimpan PIN dari user. Selanjutnya ada metode display menu, di mana ini menampilkan menu utama yaitu register, login, dan exit. Selanjutnya ada metode register, di mana metode register ini digunakan untuk melakukan proses registrasi pengguna baru pada aplikasi. Ada objek scanner untuk membaca input dari user. Selanjutnya di register kita masukin username, email, dan nomor telepon, serta PIN yang sudah diinisialisasi pada metode void register. PIN yang udah dimasukin sama pengguna itu bakal diatur menggunakan metode setPIN. Setelah itu ketika registrasi berhasil akan muncul pesan registrasi berhasil, silakan login. Selanjutnya ada metode login yang digunakan untuk masuk pada aplikasi yang sudah didaftar oleh user tadi. Jika user profilnya ini nggak nol, maka artinya si user sudah melakukan registrasi di awal tadi. Terus pengguna diminta untuk memasukkan PIN yang sesuai dengan PIN yang didaftarkan pada saat registrasi. Jika PIN yang dimasukkan sesuai dengan PIN registrasi, maka objek of menu dibuat dengan menggunakan user profile sebagai argumen constructor dan metode handle menu selection dipanggil dari objek of menu yang tadi udah dijelasin di awal. Terus jika PIN yang dimasukkan oleh user ini tidak cocok, maka akan menampilkan pesan PIN salah, login gagal. Dan jika si user belum melakukan registrasi, maka pesan yang akan ditampilkan adalah ini. Selanjutnya ke kelas selanjutnya yaitu kelas profile.
Nah, class profile ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada username, email, nomor telepon, dan saldo, di mana keempatnya bermodifier private. Terus atribut-atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi profil user seperti yang udah didaftarin tadi. Terus ada konstruktor dari profile yang berisi dan yang memiliki parameter username, email, dan nomor telepon. Serta ada atribut saldo yang diinisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya ada metode get username, get email, dan get nomor telepon digunakan untuk mengakses nilai dari atribut username yang tadi di atas, email, nomor telepon, dan saldo. Ada metode get saldo yang digunakan untuk mengatur nilai atribut dari saldo dengan nilai yang diberikan sebagai argumen. Terus selanjutnya ada metode tambah saldo yang digunakan untuk menambahkan jumlah tertentu ke atribut saldo. Ada metode kurangi saldo yang digunakan untuk mengurangi jumlah saldo tertentu dari atribut saldo. Yang terakhir ada kelas transaksi. Nah, yang pertama ini dalam kelas transaksi terdapat abstrak kelas transaksi, di mana memiliki beberapa atribut dan metode. Kemudian ada atribut user profile dan atribut scanner yang bermodifier protected. Memiliki konstruktor transaksi yang menerima objek profile sebagai argumen dan menginisialisasi atribut user profile dan scanner. Selanjutnya ada metode eksekusi yang dideklarasikan sebagai metode abstrak, yang dimana metode ini bakal diimplementasi pada kelas turunannya. Selanjutnya ada kelas top up transaksi, di mana kelas top up transaksi ini merupakan kelas turunan dari transaksi. Memiliki konstruktor top up transaksi, menerima objek profile sebagai argumen dan meneruskannya ke konstruktor transaksi melalui super user profile. Terus memiliki metode eksekusi sebagai implementasi logika untuk melakukan top up saldo oleh user. Terus di sini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah top up, kemudian metode tambah saldo dari objek profile tadi dipanggil untuk menambahkan jumlah top up ke saldo pengguna. Selanjutnya ada kelas transfer transaksi yang merupakan kelas turunan dari transaksi, di mana memiliki konstruktor transfer transaksi dan menerima objek profile sebagai argumen dan meneruskannya ke konstruktor transaksi melalui super user profile. Memiliki metode eksekusi yang dimana metode ini diambil dari metode abstrak pada abstrak kelas transaksi. Terus
di mana metode eksekusi ini memunculkan pemilihan transfer. Yang pertama ada metode transfer sesama OVO, dan yang kedua ada transfer ke rekening bank. Ini tuh merupakan metode yang digunakan untuk mengatur logika transfer ke sesama OVO dan transfer ke rekening bank. Terus selanjutnya ada tarik tunai transaksi, di mana tarik tunai transaksi ini merupakan kelas turunan dari transaksi yang memiliki konstruktor tarik tunai transaksi dan menerima objek profile seperti yang di atas, terus memiliki objek profile sebagai argumen dan meneruskan ke konstruktor dengan menggunakan super user profile. Terus memiliki metode eksekusi, di mana ketika kita memilih tarik tunai ada pilihan tarik tunai melalui ATM BCA atau tarik tunai melalui Indomaret. Di sini user akan memasukkan pilihannya dengan objek scanner. Terus ada pilihan case 1, ketika milih 1 bakal muncul metode tarik tunai ATM BCA, terus yang case 2 tarik tunai Indomaret. Ketika inputannya tidak sesuai, maka pesan ini akan tertampilkan pada program. Terus, nah ketika memilih 1 tarik tunai melalui BCA, kita user itu diminta untuk memasukkan jumlah tarik tunainya. Terus ketika si saldonya lebih besar daripada jumlah yang diminta tarik tunai, maka proses tarik tunai berhasil. Terus ketika berhasil akan menampilkan ini dan menampilkan jumlah saldo yang terakhir. Ketika lainnya, ketika si saldonya nggak cukup, bakal menampilkan ini. Terus tarik tunai melalui Indomaret, kita diminta untuk memasukkan jumlah tarik tunainya. Terus inputannya dimasukkan oleh usernya, berapa jumlah uang yang akan ditariknya. Terus ketika si saldo user ini lebih besar daripada uang yang akan ditarik, maka si prosesnya akan berhasil dan menampilkan pesan ini. Tarik tunai melalui Indomaret berhasil, jumlah tarik tunai ada diambil dari sini, terus saldo Anda akan menampilkan saldo terakhir setelah saldonya ditarik tunai di Indomaret tadi. Terus ketika memilih lainnya atau saldo dari user tidak cukup, maka akan menampilkan pesan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.